Shalom. Bapak Saudara semua bersuka cita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa? Lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya Pastor Ishak, Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa connect dengan saya di Instagram, di TikTok. Bapak Saudara, saya adalah wakil gembala di sini dengan hormat oleh Bapak Elijah Tekno Gunawan. Bapak Saudara, saya mohon maaf kepada Bapak Saudara yang berada di lantai 2, yang di sebelah kanan dan kiri. Memang grand plan kita itu nanti bangun tribun kanan kiri ya. Doakan segera terrealisasi tribun kanan kiri untuk bisa memuat 1000 jiwa ya. Biarlah semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau dukung doa Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini temanya jangan takut, bergembiralah karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang bisa selamatkan kita Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 4:12, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, nggak ada kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan rela dari sorga yang mulia turun ke dunia yang fana. Bapak bisa tadi kita nyanyi dari awal ya, Tuhan itu mulia, Dia mulia, rela lahir di kandang. Bahkan tujuannya mati di atas kayu salib supaya setiap kita yang percaya kita diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Yang percaya beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi saya katakan di Natal tahun ini, ayo kita semua percaya Tuhan Yesus. Percaya dalam mulut, mengaku dengan mulut dan dalam hati. Bapak Ibu Saudara, bagian kita apa setelah kita percaya? Yang kedua, sesuai tema hari ini ya, kita bahas jangan takut, bergembiralah karena Tuhan. Kita belajar dari Maria. Apa bagian kita dalam Natal ini? Kita buka bersama-sama Lukas 1 ayat 30 sampai 38. Mari baca bergantian, saya 30, Bapak saya 31, begitu seterusnya sampai ayat 38 kita baca bersama-sama. Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 32, ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. 34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. 35 1, 2, 3. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38 sama-sama 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan. Bapak Saudara, dalam hidup kita bisa terjadi sesuatu yang mengejutkan ya, kaget. Maria ini kaget ketemu malaikat. Mungkin 2023 bagi banyak orang, wah ini jangan-jangan banyak yang mengejutkan. Takut krisis, takut wabah lagi, takut ini dan itu. Tapi dengar firman Tuhan hari ini, apapun di masa depan mungkin kita bisa terkejut, tapi Tuhan berkata jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. 1, 2, 3, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, kalau ada up and down dalam hidup kita, jangan takut. Kata takut, Bapak Ibu Saudara, klik ya. Kata takut dalam bahasa Yunani menggunakan kata phobeo ya, atau biasa kita dengar fobia. Itu dari bahasa Yunani. Phobeo artinya apa? Takut, khawatir,
dikejutkan, kaget. Alias kalau biasa kita ngomong syok Pak Ibu Saudara ya. Tahu syok Pak Ibu Saudara? Coba sama-sama katakan syok. 1, 2, 3. Itu salah Pak Ibu Saudara, yang benar kan syok ya. Pak Ibu Saudara, kita semua harus belajar bahasa ya. Kadang-kadang kita bisa salah sebut. Satu kali teman saya mau beli kopi, dia mau beli kopi good day ya. Lalu datang ke toko meracang, ada AI beli good day AI. Loh, gak tak cari sih good day gak ada. Good day AI good day. Oh, dicari kan gak ada. Terus lalu ngomong sama anaknya, nih ini loh apa sih good day ini. Lalu anaknya nyari, oh dikasihkan mamanya. Mamanya teriak, oh ala goda ya Pak. Ya, goda ya Pak ya. Pak kadang kita bahasanya kurang baik ya. Tapi mungkin kita ngerti ya, shock. Kita kadang kaget. Seperti Maria kaget, tiba-tiba ketemu malaikat. Bayangkan Pak Ibu lagi santai di rumah ketemu malaikat. Ya. Pak Ibu lagi kerja ketemu malaikat, mengagetkan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Artinya apa? Jangan khawatir, jangan dikejutkan. Dan jangan ditakut-takuti oleh sesuatu. Apa yang menakut-nakuti kita hari ini? Tahun 2023, berita menakut-nakuti kita. Gelap, sulit. Dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan berkata jangan takut. Sebab Dia yang menyertai kita jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Dan tahun depan tetap tahun kemenangan. Bapak Saudara, Matius 14 ayat 27 Tuhan berkata, tetapi segera Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kapan? Tiba-tiba ada angin sakal. Murid-murid itu kena angin sakal, sekonyong-konyong. Hal yang mengejutkan. Kata yang sama dipakai, jangan takut. Fobeo, jangan fobeo, jangan takut. Dan Tuhan meredakan badai. Badai apa yang kita takuti dalam hidup? Badai apa yang kita khawatir dalam hidup? Hari ini Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Ayo kita semua percaya bersama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita tetap berkemenangan. Pak Ibu Saudara boleh katakan kepada kanan kiri ya, jangan takut. Ya, sampingnya satunya, jangan takut. Pak Ibu Saudara mohon maaf ya kalau lagi kepanasan, saya mohon maaf. Nanti kita ya, selain kita akan bangun gedung ini, trap-trap sama kanan kiri AC, juga memperbaiki sound Pak Ibu Saudara. Ini masih mantul ya, kalau kita teriak mantul ya. Nah, karena penuh nggak seberapa mantul, kalau sepi wah mantul-mantul. Nanti kita buat supaya soundnya lebih enak, langsung jelas ya. Kita kasih karpet, atas kasih tribun ya. Pak Ibu Saudara, saya mohon maaf sekali lagi. Dan biarlah kita kalau rame gini, kita tambah sukacita. Ya, panas-panas sedikit, wah gak apa-apa Natalan. Ya gini Natalan Pak Ibu Saudara ya, bersukacita. Pak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut. Saya kasih gambar di sini. Tuhan Yesus menyertai seorang anak. Pak Ibu Saudara, kalau yang megang tangan kita itu pasangan hidup kita, ia terbatas. Kalau yang megang tangan kita bapak kita di dunia, bapak kita terbatas. Kalau yang megang tangan kita teman kita yang jenderal, satu kali bisa berubah. Tapi kalau yang megang tangan kita Tuhan, Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya, Dia tetap sama. Karena itu waktu kita pegang tangan Tuhan, jangan takut. Tuhan yang punya seluruh dunia ini. Tuhan yang pegang hidup kita. Satu kali Pak Ibu Saudara, ada seorang aktor bernama Will Smith. Ya, ini terkenal sekali Pak Ibu Saudara ya. Dia main dengan banyak film. Will Smith. Dia cerita satu kali tentang ketakutan. Pak Ibu Saudara, kalau ketakutan itu biasanya gak akan terjadi katanya. Ya, sesuai dengan kebenaran juga. Apa yang ditakutkan orang fasik itu menimpa, tapi bagi orang benar tidak ada ketakutan. Ya, adanya kemenangan. Nah, Will Smith cerita satu kali dia ke Dubai, Pak Saudara. Ketika dia ke Dubai, dia bersama teman-temannya makan malam di hotel yang mewah. Tiba-tiba temannya nyeletuk.
Ayo kita besok skydiving. Skydiving itu lompat dari pesawat, langsung nanti buka parasut. Karena ego ngomong, ya udah, ayo, padahal takut dalam hati. Mereka istirahat, besok pagi Will Smith berharap, semoga temanku ketiduran, gak jadi. Dia takut. Tapi yang terjadi, ternyata temannya tiga-tiga sudah siap. Akhirnya mereka berangkat skydiving. Mereka berangkat, Pak Ibu Saudara, naik tinggi. Lalu mereka ditempelkan satu orang mentor ya di belakangnya setiap orang. Lalu sudah siap, di depan jendela dibukakan. 1, 2 langsung dorong Pak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau 3 biasanya langsung pegangan Pak Ibu Saudara. Takut. Dilempar. Wah kaget pertama, takut, khawatir. Tapi setelah beberapa menit bisa lihat sekitar. Bisa lihat, oh itu bagus sekali Dubai ya. Itu pengalaman terindah yang pernah ia alami. Mendekati mau landasan, dia takut lagi. Lalu apa yang terjadi? Mentor yang di belakang membuka parasut dan dia selamat. Pak Ibu Saudara, kalau Will Smith sendirian tanpa mentor, apa yang terjadi Pak Ibu Saudara? Ketakutan dan berbahaya. Tapi kalau ada yang menyertai, ahli, dia nggak takut. Dia melihat semuanya luar biasa. Seperti kita tahu 2023, kita nggak tahu apa yang akan kita alami, pengalaman apa. Tapi kalau Tuhan yang ahli buat mujizat, Tuhan yang ahli menyelesaikan masalah, bersama dengan kita terbang tinggi. Kita bersuka cita, jangan takut. Ayo kita percaya kepada Tuhan. Maria percaya kepada Tuhan. Karena itu dia terima. Ya, jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Maria gak tahu Pak Ibu Saudara. Saya klik di sini ya. Bayangkan kalau Maria hamil, kira-kira siapa yang mau nikah sama Maria? Kalau Maria hamil, maka dia akan dirajam batu. Ada banyak ancaman. Tetapi ternyata Tuhan sediakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pelihara Maria ya. Pertama, Tuhan berikan pasangan hidup, Yusuf. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap kirim Yusuf untuk menjaga Maria. Tuhan sediakan. Awalnya Maria nggak tahu, waktu Maria terima nggak tahu Yusuf terima apa enggak. Tetapi Tuhan yang mengatur jadi baik. Tuhan tuntun Maria dan Yusuf keluar dari pembantaian ke Mesir. Dan setelah aman, mereka kembali. Hari ini jangan takut. Tuhan menuntun kita dipertemukan dengan orang yang tepat. Kita diloloskan dari semua malapetaka badai. Kita disertai. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dipelihara Pak. Ingat orang Majus ngasih apa? Emas, kemenyan dan mur. Bapak Ibu Saudara, orang Majus berapa orang Bapak Ibu Saudara? Tolong dijawab, orang Majus berapa orang? Ada yang jawab 3 ya. Bapak Ibu Saudara, hadiahnya memang 3. Tapi orang Majus itu berbanyak-banyak. Kalau mereka sedikit, mereka sudah mati di padang gurun. Mereka banyak. Bapak Ibu Saudara, ketika membawa banyak pasukan, tentu membawa banyak emas, kemenyan dan mur. Maria dipelihara sampai Tuhan besar hidupnya. Hari ini jangan takut. Kita nggak tahu 2023, tapi kita pasti ditemukan dengan orang yang tepat. Kita pasti dihindarkan dari malapetaka. Kita dipelihara emas, kemenyan, mur, berkat jasmani. Tuhan sedia. Asalkan kita pegang tangan Tuhan. Ya, kita nyanyi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu.
Pimpin langkahku di setiap waktu. Berjalan dalam roh, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Bapak kita. Bapak Ibu Saudara, poin pertama, jangan takut, karena Tuhan yang dahsyat itu bersama kita. Maria dikejutkan malaikat, kita mungkin dikejutkan banyak hal dalam hidup. Tapi kalau Tuhan bersama kita, kita keluar sebagai pemenang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, bergembiralah karena Tuhan. Saya bacakan dengan tepat ya Bapak Ibu Saudara. Lukas 1:46 sampai 50 Bapak Ibu Saudara ya. Lukas 1:46 sampai 50, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 47, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. 48, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. 49, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Makanya tadi kita nyanyi terakhir ya, Kau Allah yang kudus ya. 50 sama-sama, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Tuhan, takut akan Dia. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita bergembira jika kita melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, Maria itu bisa berkata ya, kenapa kok saya masih muda dipilih Tuhan, pelayanan, mengandung juru selamat. Dia terancam apa Bapak Ibu Saudara? Kehilangan pasangan hidup, terancam dirajam batu sampai habis, terancam kehilangan masa mudanya. Tapi ternyata Maria nggak sedih. Maria nggak takut, Maria nggak ngomel Bapak Ibu Saudara. Kenapa kok aku ini yang dipilih? Kenapa kok aku yang harus lakukan ini? Kenapa kok nggak sepupuku Elizabeth itu? Kan enak, dia sudah nikah, hamil ya untung. Kalau aku belum hamil, belum nikah, hamil ya rugi. Kenapa kok Maria nggak ngomel, tapi dia bersuka cita? Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan lewat Natal, biarlah kita sadar, kalau kita melayani Tuhan, kalau kita jadi berkat, itu sukacita yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan bandingkan kisah hidup kita dengan orang lain. Orang lain punya kisah hidup masing-masing. Ya, orang lain punya kisah hidup masalah masing-masing. Kita seringkali sekarang buka gadget ya. Lihat taji itu, tasnya baru lagi. Hermes, besok Gucci. Lalu HP-nya ganti Samsung, Pak Saudara. Tembakannya Samsung. Wah, HP-nya ganti, bisa dilipat-lipat, gak putus itu ya. Oh, Bapak Ibu Saudara, kita kadang membandingkan hidup sama orang lain. Seumpama Maria membandingkan hidupnya sama orang lain, dia akan ngersuloh, gerutu. Aduh, kok hidupku gini ya? Kenapa kok aku yang harus hamil? Kenapa gak orang lain? Karena enak hidupku, aku punya pasangan baik, Yusuf, aku punya masa depan cerah. Kenapa kok aku? Dia gak ngomel. Dia bersyukur. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kalau kita dipilih untuk jadi berkat buat keluarga kita, kita bukan ngomel, kita bersyukur. Ada amin? Kok abot Bapak Ibu Saudara? Aduh, aku harus merawat mamaku, aku harus merawat orang tuaku, aku harus ngangkat saudaraku. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita dipilih untuk jadi berkat, kita harus bersyukur. Kalau kita dipilih melayani, hari ini saya lihat ya bapak-bapak, karena melayani, mereka nggak duduk, mereka berdiri. Oh, ini berkatnya luar biasa. Sama kayak khotbah. Ya, sampai rela diakan ya pelayan Tuhan berdiri. Ini luar biasa. Kenapa kok harus aku yang berdiri? Karena Tuhan yang minta hati yang melayani. Kalau hari ini kita melayani, semua kita datang hari ini,
kita harus bergembira. Maria bukan ketakutan, bukan membanding-bandingkan. Makanya nyanyi ya, ojo dibanding-bandingke. Tapi Maria bersyukur, dia nyanyi, hai jiwaku bersukacitalah, karena dia yang kudus make aku. Maka dari keturunanku akan diberkatilah seluruh bangsa. Kalau hari ini oleh hidup kita dipakai Tuhan, keluarga kita diberkati, kita harus bersukacita. Kalau kita diubahkan nasibnya untuk mengubahkan satu daerah, kita harus bersukacita. Jangan ada menggerutu, Pak Ustaz. Ayo bersukacita. Klik ya. Pak Ustaz, saya berdoa kita semua sadar hidup ini untuk jadi berkat, bukan cuma untuk lewat. Sekali lagi, hidup ini bukan untuk cuma lewat, tetapi jadi berkat. Sudahkah kita jadi berkat? Udah 2022 nih. Sudah jadi berkat belum, Mbak Ibu Saudara? Ayo kita jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, Mbak Ibu Saudara ya. Mbak Ibu Saudara, waktu itu relatif. Kalau khotbahnya lucu, kelihatannya cepat, Mbak Ibu Saudara. Kalau khotbahnya pelan, lama, kelihatannya lama, 1 jam bisa rasanya 3 jam, Mbak Ibu. Waktu itu relatif. Kalau kita lagi seneng ke mall, waktu itu cepat. Tapi kalau kita lagi susah, dia biasa, waktu itu lama. Waktu itu relatif. Dan waktu itu bukan kita yang punya. Kita nggak tahu. Karena itu kalau hari ini ada kesempatan untuk menjadi berkat, ayo kita jadi berkat. Maria bersyukur dia dipilih. Maria bersyukur dia jadi berkat. Maria senang dia jadi berkat. Dan biarlah hidupnya menjadi berkat. Saya berdoa kita semua, hidup kita menjadi berkat. Ya. Sebelum saya simpulkan, satu lagu itu memberkati kita semua ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Setiap kesempatan kita diberi melayani, ayo kita bukan menggerutu tapi bersyukur. Setiap kesempatan kita memberi, ayo kita jangan menggerutu tetapi bersyukur. Maria memilih bergembira saat melayani Tuhan, karena dia tahu hidupnya jadi berkat. Pemain musik mari maju ke depan. 2 pesan Natal malam hari ini. Yang pertama, ayo kita jangan takut. Tuhan menyertai kita. Ya, ada hal mengejutkan, khawatir, jangan ditakuti. Tuhan menyertai kita. Yang kedua, bergembiralah saat kita melayani. Bergembiralah saat kita diberi kesempatan jadi berkat. Mungkin kita dipilih untuk jadi berkat untuk keluarga kita. Mungkin kita dipilih untuk melayani gereja, melayani semuanya, kita dipilih. Kesempatan memberi. Ayo bersukacita, bukan menggerutu. Dan biar 2023 bukan penuh ketakutan, tapi penuh kemenangan. Bukan penuh sungut-sungut, tapi penuh sukacita. Kita semua jadi berkat. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Jangan khawatir, jangan takut. Dia Allah yang pelihara kita.